Best Practice Inovasi Kota Palembang. Bumi Sriwijaya Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang menjadi pusat bisnis, hiburan, wisata, dan kegiatan berskala nasional maupun internasional. Kota Palembang dengan luas wilayah 400,61 km persegi dikenal sebagai pusat perdagangan, memiliki wilayah administrasi terdiri dari 18 kecamatan dan 107 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.668.848 jiwa. Di masa pandemi, pertumbuhan ekonomi Kota Palembang mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebesar minus 0,25%. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Palembang masih lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi dari kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dengan tingkat inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,5%, capaian indeks pembangunan manusia Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar 78,33. Hal ini merupakan akumulasi capaian angka harapan hidup yang mencapai 70,79 tahun. Capaian angka rata-rata lama sekolah 14,53 tahun. Dan angka harapan lama sekolah 14,41 tahun. Adapun pedoman unggulan Wali Kota Palembang, safari sholat subuh berjamaah dan gotong royong. Safari sholat subuh berjamaah. Kegiatan safari subuh berjamaah Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo bersama masyarakat dapat mewujudkan masyarakat Kota Palembang yang madani dan memupuk silaturahmi antara ulama dan umaro, serta menyerap aspirasi masyarakat SIABU yang merupakan aplikasi absensi subuh yang berjalan untuk sistem absensi pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang dan masyarakat. Gotong royong. Program gotong royong bersama masyarakat secara serentak di 107 kelurahan dan 18 kecamatan dalam Kota Palembang. Iya. So, okay. It's nice. They want to have an interview, I guess. You can say something. Kegiatan gotong royong ini tidak saja membuat sungai menjadi bersih, tetapi dapat menghemat anggaran kurang lebih 24 miliar dalam setahun. Buah dari gotong royong Wali Kota Palembang, maka pemerintah Kota Palembang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk merestorasi Sungai Sekanak Lambidaru secara total. Kegiatan restorasi Sungai Sekanak Lambidaru Kota Palembang terdiri dari normalisasi sungai, perkuatan talut, perbaikan kualitas air, kolam retensi, penggantian jembatan, dan ruang terbuka hijau. Pembangunan secara keseluruhan telah dimulai pada tahun 2020 dan pada tahun 2022. Restorasi Sungai Sekanak Lambidaru menjadi tujuan wisata Visit Palembang Years 2022. Selfie, sekolah filial. Inovasi selfie yang telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Palembang memiliki dampak, yaitu memberikan hak yang paling mendasar, pendidikan bagi anak melalui layanan pendidikan formal berkualitas. Pendidikan bagi anak melalui layanan pendidikan formal berkualitas bagi anak di LPKA kelas 1 Palembang. Inovasi selfie telah menjadi top 15 tahun 2021 pada kompetisi inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB. Dan menjadi salah satu model percontohan pola pendidikan nasional. Halo Palembang. Inovasi pemerintah Kota Palembang ini menjadi salah satu basis utama bagi upaya pemerintah Kota Palembang untuk mewujudkan Palembang Smart City. SIDAK, Sistem Informasi Data Kemiskinan. Sistem Informasi Data Kemiskinan atau SIDAK berbasis informasi geospasial tematik atau IGT. Pemerintah Kota Palembang melakukan upaya perbaikan kualitas data dengan melaksanakan pembangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan atau SIDAK Kota Palembang. Portal GIS COVID-19 Kota Palembang. Portal GIS COVID-19 Kota Palembang
dapat menjadi media komunikatif, informatif, dan edukatif, penyajian data dan fakta secara aktual, up-to-date dan dinamis, periodik, serta berkala terkait penanganan pandemi COVID-19 di Kota Palembang secara real-time atau spasial. Kemajuan dan pencapaian inovasi yang telah dicapai selama ini merupakan buah kerja keras kita semua demi terwujudnya Palembang Emas Darussalam 2023.